Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Halo Dokter bersama saya Roza Holila. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai kesehatan. Dan hari ini temanya kita akan mengenali penyakit MUMS atau yang sering dikenal dengan penyakit gondongan. Nah ini biasanya penyakitnya sering terjangkit kepada anak-anak. Dan mungkin ibu-ibu yang ada di rumah kebingungan nih bagaimana cara mengatasinya, mengobatinya, dan bagaimana caranya mengenali gejala-gejala awal seperti itu. Nah hari ini kita akan membahasnya secara langsung bersama dokter spesialis anak dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Yunita Fediani, spesialis anak MKes. Halo dokter, selamat datang di studio TVRI dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Mbak Roza. Alhamdulillah baik ya dokter. Sebelum kita membahas lebih lanjut dokter, Doza pengen mau mengajak pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin bertanya secara langsung, secara interaktif boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga langsung kirim ke WA kita di 0823 11 98 17 90. Dan kita akan langsung saja mungkin ya dok ya ini mengenai penyakit gondongan yang sering terjadi di anak-anak nih dok. Tapi sebelum jauh mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dokter secara klinis penyakit ini sebenarnya penyakit apa sih dok? Oke. Saya mencoba menjelaskan Mbak Roza ya. Oke, jadi penyakit MUMS atau istilahnya itu ada gondongan gitu ya. Jadi adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada kelenjar saliva terutama di bagian parotis. Jadi secara ilmiah gitu ya, secara kedokteran penyakit ini dikenal juga dengan nama parotitis epidemika. Sesuai dengan namanya ya, dia disebabkan oleh virus. Jenis virus kan banyak macamnya Mbak Roza ya. Khusus untuk yang penyakit MUMS ini, itu virusnya namanya paramyxovirus. Jadi ya kalau mungkin kedengarannya agak aneh ya, cuma nggak apa-apa ini kita sharing ya di sini. Kemudian iya benar pada anak-anak itu sering sekali ditemukan penyakit ini. Terutama pada musim-musim kayak seperti sekarang. Jadi di mana cuaca tidak stabil ya, kadang panas, kemudian tiba-tiba menjadi hujan. Jadi di musim pancaroba gitu ya. Nah, penyakit ini sendiri itu sering menyerang anak-anak di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun. Jadi kalau kayak kita orang dewasa tuh kayaknya udah jarang gitu. Cuma ada aja gitu kan. Kita nggak bisa memastikan. Jadi hampir 85% itu penyakit ini menyerang pada anak-anak kurang dari 15 tahun. Namun ada peaknya. Peak itu maksudnya paling sering menyerang anak-anak usia 5 sampai 10 tahun. Baik. Makanya kita sering mendengar ini ya, anak-anak sekolah pada nggak masuk, dikit-dikit iya dok ini dapat dari temannya, kenapa bu? Ini pada bengkak semua gitu ya. Jadi rata-rata anak perempuan sama laki-laki memiliki kans yang sama untuk terkena. Jadi tidak ada predileksi jenis kelamin tertentu. Jadi anak perempuan sama anak laki-laki itu sama kansnya untuk menderita penyakit ini. Oke, baik. Ini berarti bukan tipu-tipu ya dok kalau ada anak kecil yang mungkin SD gitu izin sekolah sakit leher seperti itu ya dok ya. Nah ini tapi kenapa nih dok kebanyakan anak kecil yang terkena dok? Ya jadi memang dari virusnya itu sendiri ya, tipikal virusnya itu sebenarnya virus itu dia menyerang semua jenis usia gitu sebenarnya. Cuma memang setelah dilakukan penelitian ya di seluruh dunia gitu ya, ternyata anak-anak di bawah 2 tahun itu jarang menderita penyakit ini. Yaitu tadi setelah dikumpulkan ya, dihitung secara statistik itu dia banyak menyerang anak-anak usia sekolah, anak-anak usia 5 sampai 10 tahun gitu. Dan pada usia tua ya, remaja tua ataupun dewasa kayak kita ini penyakit ini sudah jarang ditemukan. Oke, nah ini apakah karena anak-anak ini sering main kotor atau gimana nih dok? Ya, salah satu penyebabnya mungkin bisa itu ya. Karena ini kan penyakit virus itu berkaitan dengan daya tahan tubuh kita gitu. Ketika daya tahan tubuh kita menurun, itu sebenarnya semua penyakit bukan hanya virus ya Mbak Roza ya. Bisa bakteri, bisa jamur, itu bisa masuk gitu. Apalagi kita berada di negara Indonesia nih, yang secara
cuaca itu memang tropis ya, Pak, tropis, di mana kelembaban udara kita itu cukup tinggi, sehingga virus-virus tertentu, bakteri tertentu tuh suka gitu. Lama matinya di udara kita yang kelembaban tinggi ini gitu. Oke, nah ini virusnya, berarti penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga si anak terinfeksi seperti itu ya dok ya. Nah ini virusnya bisa datang dari mana aja nih biasanya dok? Ya, mungkin sebelumnya saya menjelaskan dulu bagaimana klinisnya ya. Oke, boleh dok. Ya, klinisnya itu bagaimana bentuknya dari penyakit ini ya. Jadi seorang anak yang terkena infeksi virus mumps ini atau gondongan, dia akan mengalami gejala-gejala virus awal ya, seperti demam ya. Demamnya itu bisa sampai tinggi, sampai 40 ya. Kemudian dia akan merasa sakit kepala, kemudian lesu, tidak nafsu makan begitu ya. Dan nanti setelah hari ketiga sampai seminggu itu mulai timbul bengkak di kedua pipinya gitu. Jadi khasnya itu penyakit ini adalah demam disertai dengan bengkak pada satu atau kedua pipi gitu ya, terutama di kelenjar mandibula gini. Karena ini memang lokasi dari kelenjar saliva tadi, yang namanya kelenjar parotis kita ada di kiri kanan sini. Gitu. Oke, nah ini berarti virusnya akan menyerang kelenjar ludah tersebut seperti itu dok? Ya, begitu. Kemudian penularannya ya, ternyata setelah diteliti ya, virus ini menular itu dia berada pada air liur. Ya, dia banyak. Jadi seorang anak ya yang menderita penyakit ini itu pada air liurnya itu banyak mengandung virus ini tadi. Sehingga ketika anaknya batuk, anaknya bersin atau muntah, nah itu ada partikel-partikel virus di situ yang jika terhirup dengan anak lain itu akan menyebabkan gejala yang sama. Jadi istilahnya ini penyakit yang menular melalui airborne disease gitu, jadi melalui udara. Baik, ini gitu. artinya kalau misalkan di dalam satu, katakanlah lorong rumah seperti itu ya dok ya, kalau misalkan ada satu anak yang terkena berarti... Di lorong apa di rumah nih? Lorong perumahan seperti itu ya dok boleh, ya. Ini berarti artinya kalau misalkan sudah ada satu anak yang terkena, ada kemungkinan besar anak yang lain juga terkena seperti itu. Iya, benar sekali, karena di literatur itu hampir 60% anak-anak yang terkena droplet yang mengandung virus ini tadi bisa terkena penyakit ini gitu ya. Tapi tetap ada anak-anak yang daya tahan tubuhnya kuat, itu sekitar 40% itu tidak terkena gitu. Oke, berarti kalau misalkan virusnya memang sudah ada, tetapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya dia akan tidak menimbulkan gejala pada anak itu. Oke, baik. Ya. Nah ini dok, katakanlah kalau misalkan sang anak ini sudah terkena seperti itu ya dok, gondongan. Nah ini berarti kan yang merawat adalah ibunya nih dok. Ya, apakah ibunya akan terinfeksi juga, tertular atau bagaimana nih dok? Ya, tadi saya sudah menjelaskan di awal ya, bahwa paling puncak itu dia menyerang anak-anak kurang dari 15 tahun. Jadi jangan takut ibu-ibu ya, jangan takut sendiri sama anaknya gitu ya. Ibu-ibu dikaruniai mungkin daya tahan tubuh yang lebih tinggi sehingga jarang tertular dari penyakit ini. Jadi sehingga seorang ibu ya tetap harus merawat anaknya dong ya. Betul. Gitu. Anaknya kan lagi butuh bantuan nih ya. Betul banget. Ya. Nah dokter, ini kalau misalkan anaknya sudah menunjukkan gejala awal nih tadi, demam seperti itu ya dok. Nah ini kapan nih harus anaknya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter? Ya, gitu ya, ke rumah sakit atau ke dokter. Meskipun tipe penyakitnya adalah self-limited disease. Jadi sebenarnya penyakit ini tidak disebabkan virus yang berbahaya banget gitu. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Baik. Ya, jadi kalau anak itu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kemudian dia cukup diberikan cairan dan juga nutrisi, itu anaknya akan bisa sembuh sendiri dari penyakit ini. Cuma memang sebagai orang tua di rumah ada faktor-faktor yang harus jadi tanda itu ya, red flag istilahnya ya. Itu ketika anaknya itu demamnya sangat tinggi gitu misalnya. Di atas 39 sampai 40, apalagi si anak ini ada riwayat kejang sebelumnya. Kan kita takut kan? Karena penyebab kejang itu salah satunya adalah demam yang tinggi gitu. Kemudian ketika anak tidak mau
makan dan minum. Karena gejalanya selain bengkak itu dia menyebabkan rahangnya menjadi kaku, kemudian nafsu makan menurun tadi, sehingga anak males kan. Malas untuk makan dan minum karena sakit semua rasanya gitu. Gak bisa nelung gitu iya, ya dok ya? Jadi anaknya cuma bisa merengek, cuma bisa menangis gitu. Jadi otomatis yang berbahaya itu terjadi dehidrasi gitu. Jadi kalau anaknya sudah lesu, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi seperti matanya mulai cekung gitu ya, mukosa bibirnya kering, anaknya lesu, cenderung mau tidur terus gitu ya, itu segera harus dibawa ke dokter gitu. Mungkin anak butuh rehidrasi tapi dengan jalur yang lain. Baik. Kemudian juga kalau sudah terjadi komplikasi, ya komplikasi itu artinya begini, virus memang dia sebagian besar menyerang kelenjar saliva di parotis ya. Nah, bukan tidak mungkin dia menimbulkan komplikasi. Virus itu setelah menyerang kelenjar, dia juga bisa bereplikasi, berjalan-jalan ke seluruh tubuh. Itu namanya istilahnya viremia. Jadi si virus setelah bereplikasi, bertambah banyak maksudnya ya, terus dia bisa berjalan-jalan ke seluruh tubuh. Dan yang yang jadi komplikasi itu seperti apabila dia virusnya tuh bertengger atau di organ tertentu. Ya, di organ tertentu. Jadi misalnya dia bisa ke jantung, bisa ke organ reproduksi kayak testis atau ovarium, bisa juga ke pankreas atau bisa ke otak gitu. Baik. Ya, jadi yang kalau memang sudah ada gejala-gejala, apalagi anak cenderung tidur gitu ya, tidak masuk makanan minuman tadi, itu harus segera dibawa ke dokter. Tapi selama anaknya bisa makan dengan baik, minum dengan baik, tidak ada tanda dehidrasi, bisa diberikan obat antipiretik ya sederhana, dan anaknya tetap mau makan, itu insya Allah akan sembuh sendiri. Iya gitu, ya akan sembuh sendiri. Jadi ada kondisi khusus yang menyebabkan anak harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Gitu. Baik, ini artinya memang untuk penyakit gondongan ini sendiri bisa disembuh secara sendiri, ya, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa memungkinkan harus segera dibawa ke rumah sakit, seperti itu ya dok? Apalagi ada penyakit penyerta tadi ya. Nah ini keren sekali ya dok ya, karena ternyata dari yang awalnya gondongan yang bisa sembuh sendiri, ternyata bisa kemana-mana nih dok. Iya. Nah ini mungkin setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya dok ya. Mari. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami. Dengan mengadaptasi teknologi terkini, menggali beragam potensi untuk mendukung ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan. Kami hadir menyajikan berbagai informasi menarik dan dikemas dalam program Ini Sriwijaya. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu penyakit gondongan dan apa saja penyebabnya dan gejala-gejalanya seperti apa, seperti itu ya dok. Nah ini mungkin pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang anaknya mungkin ada gejala yang sama seperti yang dokter Yunita tadi sebutkan, boleh deh langsung kalau misalkan mau berkonsultasi secara gratis dan mau berdialog secara interaktif bersama kita, langsung saja telepon di 0711 311 454. Dan nanti akan langsung dijawab langsung oleh dokter Yunita. Oke, nah ini kita akan membahas lebih lanjut lagi dokter. Kalau tadi dokter sudah bilang bahwasannya penyakit gondongan ini akan memiliki
kesempatan untuk kemana-mana seperti itu ya, Dok ya, benar komplikasinya. sekali. Komplikasi namanya. Komplikasi ya, Dok ya. Nah, ini apakah pernah ditemukan seperti itu, Dok? Ya, kalau sebenarnya masalah komplikasi itu secara literatur itu jarang terjadi. Jarang ya, Dok. Ya. Oke. Rata-rata seorang anak yang terkena infeksi virus ini itu yaitu tadi self-limited disease. Jadi sembuh sendiri sebenarnya. Tergantung daya tahan si anak gitu ya. Akan tetapi kita sebagai seorang dokter tetap harus mengedukasi orang tua kan ya. Dan masyarakat ya di sini ya, bahwa ada kemungkinan komplikasi yang terjadi dari infeksi mumps ini. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, setelah proses bereplikasi virusnya bertambah banyak, kemudian bisa menjadi kondisi viremia itu tadi ya. Jadi virusnya itu berjalan-jalan gitu ke seluruh tubuh ya. Jadi dia akan berakhir di organ tertentu. Yang paling dekat nih ya, yang paling dekat itu dia bisa ke telinga gitu. Jadi pada organ telinga ini akan merasakan sakit gitu. Dan virus ini ya ternyata setelah diselidiki, diteliti gitu ya, dia juga akan menyerang saraf. Jadi sebenarnya bisa menyebabkan tuli juga sebenarnya. Kalau dia menyerang saraf di telinga. Kemudian kalau dia berjalan-jalan ke pankreas gitu ya, pankreas itu kan organ bagian dari di dalam hati ya, itu dia bisa terinfeksi di situ. Namanya itu jadi penyakit pankreatitis gitu ya, dengan keluhan besar perutnya, kemudian demam, kuning, karena pankreas kan untuk ini empedu ya, mengekstrak empedu gitu ya, membuang gitu ya. Kemudian kalau dia berjalan-jalan lagi ya, dia akan misalnya target berhenti di organ ginjal gitu, sehingga menyebabkan peradangan di sana. Nah uniknya si virus yang berjalan-jalan ini tadi juga akan mencapai organ-organ reproduksi. Seperti ovarium pada wanita dan organ testis pada laki-laki. Itu namanya organ reproduksi. Ini berarti virusnya jalannya sudah jauh banget ya, Dok ya? Jauh banget dari asalnya di dekat mulut sampai ke ujung-ujung nih Mbak Roza ya. Jadi ada sebagian kecil, tapi alhamdulillah ya hanya sebagian kecil. Jurnal mencatat gitu dari literatur juga bahwa nanti akan berkomplikasi, menimbulkan komplikasi ke organ reproduksi itu gitu. Nah itu kalau virusnya udah menyerang ke arah reproduksi, nanti apa nih Dok yang akan terjadi kepada anaknya jangka panjangnya gitu ya, Dok? Ya mungkin bisa ada ditebak penyakit lah lain ya seperti gitu itu ya. Jadi nanti mengganggu ya fungsi reproduksinya. Tapi ingat itu hanya sedikit. Hanya gitu. sedikit. Ya sebagian besar anak-anak akan sembuh seperti sedia kala tanpa kecacatan gitu. Dan jangan lupa yang ditakutkan juga komplikasi itu ke otak. Nah, jadi kalau ke otak itu kita menyebutnya ensefalitis. Cuma ya memang kalau sudah ke otak yang ditakutkan adalah kalau dia merusak sel otak ya itu akan terjadi sequelae di kemudian hari, gejala kecacatan itu yang harus kita waspadai gitu. Baik. Nah, tapi ini jangan takut tadi. Jangan takut ya, jangan Dok. takut. Jadi insidensnya cuma kecil gitu. Nah ini artinya kalau misalkan pemirsa TVRI yang anaknya ada gejala gondongan, dalam artian bisa disembuhkan seperti itu ya, Dok ya? Sebagian besar akan sembuh sendiri. Baik. Gitu. Nah ini kalau tadi jangka panjangnya, kalau ini jangka pendek nih, misalnya. Jangka pendek ya? Iya betul Dok. Kalau jangka pendek itu dia berhubungan dengan itu sebenarnya saya sudah jelasin di awal. Kalau dia gejalanya lesu, sakit ya, kalau ini kan sakit ya, bengkak ya, kemudian rahangnya susah membuka, itu kan akan mengganggu fungsi makannya gitu. Menelan aja dia nyeri gitu. Jadi yang dikhawatirkan adalah terjadinya dehidrasi tadi, kurang cairan masuk, kemudian bisa terjadi penurunan gizi gitu kan, karena dia makannya berkurang. Jadi anaknya jadi tambah lemes itu. Kalau tidak ditata laksana dengan baik gitu. Jadi kalau didiemin, anaknya udah tahu udah demam tinggi, minumnya dia susah, apalagi makan ya gitu kan. Jadi jangan didiemin kalau sudah kayak gitu. Jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas atau ke praktek dokter. Jadi harus dinilai statusnya gitu. Apakah ini bisa
dirawat di rumah dengan pemberian cairan dan makanan yang lebih sering, atau dia perlu bantuan cairan dari infus begitu. Baik, ini artinya tidak ada yang salah ya kalau misalkan bawa ke rumah sakit atau ke Oh, dokter tidak ada lebih salah cepat sama ya dok sekali. ya? Iya, iya. Oke. Nah dokter, ini banyak yang salah kaprah juga nih dok ya, karena areanya di sekitar sini dok. Iya. Ini apakah bagaimana nih dok kita membedakan itu memang gondongan atau penyakit kelenjar getah bening nih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau penyakit kelenjar getah bening itu menginfeksi, kejadiannya itu di kelenjar getah bening gitu kan. Kalau yang si MAMS tadi atau gondongan ini, dia di kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva itu ada di apa ini namanya, mandibula ya, ada di rahang. Nah, ujung rahang, kemudian ada di bawah rahang sini, dan ada di bawah lidah. Namanya sublingual, submandibula, sama di kelenjar parotis. Nah, MAMS itu hanya menyerang kelenjar itu. Nah, namun di area leher ini sama di bagian rahang kita ini, itu ternyata ada kelenjar getah bening ya. Nah, kelenjar getah bening itu biasanya dia tidak menimbulkan bengkak yang melebar, besar gitu. Kelenjar getah bening itu kalau dia terinfeksi, baik itu virus atau bakteri, dia membesarnya nggak sampai kayak MAMS gitu. Jadi dia hanya besar juga, tapi rata-rata dia bengkak pada kelenjar yang terinfeksi gitu. Dan jarang yang bilateral, jarang yang dua-duanya gitu. Sementara kalau si MAMS ya, dia lokasinya itu spesifik gitu. Dan rata-rata hampir 70%, 80% itu dia dua-duanya kena gitu. Kalau infeksi pada kelenjar getah bening, dia biasanya tergantung nih infeksinya tuh ada di mana. Bisa di leher tadi ya, dan bisa juga bengkak gitu. Tapi jarang yang menimbulkan kayak MAMS gitu. Jadi dia bengkak tapi nggak bengkak banget gitu. Nah dok, ini kan tadi dokter bilang kalau bahwasannya penyakit ini bisa sembuh dengan sendiri, bisa diatasi di rumah berarti dok ya? Iya, bisa. Nah ini tapi ada tahapannya nggak sih dok? Maksudnya kalau misalkan andai kata belum terlalu besar, berarti bisa disembuhkan. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda yang seperti apa nih yang jangan harus pengobatan di rumah aja gitu? Sebenarnya udah di awal udah agak dijelasin tadi. Ketika si anak itu demamnya tinggi banget, ya, demam tinggi banget itu bukan masalah demamnya ya, apalagi kalau dia punya riwayat kejang sebelumnya. Jadi yang ditakutkan itu timbul kejang lagi gitu, ya. Jadi harus segera diatasi. Apalagi kalau itu tadi ada timbul dehidrasi, seorang anak harus segera diberikan rehidrasi. Jadi cairan masuk melalui infus gitu. Kemudian kalau sudah ada timbul komplikasi tadi ya, kalau misalnya ke bagian otak tadi ya, anaknya itu mungkin sudah ada kejang, kemudian penurunan kesadaran, atau misalnya dia ke bagian pankreas, selain bengkak di sini, dia sudah bengkak juga di bagian pankreas itu ya, di sebelah kanan tubuh ya. Ada kuning, kemudian anaknya lesu, tidak masuk makanan lagi. Dan ya itu, jadi mengikutin komplikasi tadi di mana. Ketika itu sudah terjadi dan menimbulkan gejala, harus segera dibawa. Gitu. Nah ini apakah jangan mikir dua kali. Jangan mikir dua kali ya dok ya, mending lebih cepat lebih baik seperti itu dok ya. Benar, ya. Nah ini untuk pembengkakannya seberapa cepat nih dok dari awal virus itu terkena? Ya sayangnya bengkaknya itu bisa sampai 2 mingguan gitu. Lama ya dok ya? Lama gitu iya. Ya si anak kadang-kadang kalau udah ngerti ya, aduh ma gitu ya, malu aduh gitu ya. bunda gitu kan, kok jadi begini mukanya gitu. Nah ini kalau misalkan anaknya sudah bengkak, gimana nih dok? Apakah harus dikompres atau bagaimana nih? Ya, ini kayaknya tata laksana di rumah ya. Ya, jadi sekalian aja saya jelasin ya. Jadi kalau misalnya anak dia oke-oke aja, demamnya tidak terlalu tinggi atau dapat teratasi dengan anti demam ya, antipiretik, itu bisa dirawat di rumah. Yang pertama adalah dia harus diisolasi. Jadi anaknya itu jangan sekolah dulu deh, karena dia tingkat penularannya cukup tinggi gitu. Jadi segera istirahat di rumah. Kemudian kalau ada anak di bawah 15 tahun juga ya mungkin harus bisa di tempat tidurnya berbeda gitu. Kalau ada ya, jadi jangan dekat-dekat gitu ya. Terus berikan dia
cairan dan nutrisi yang cukup untuk si anak. Jadi dia tidak terjadi dehidrasi. Kemudian juga kalau dia demam tinggi ya itu boleh diberikan paracetamol gitu. Jadi antipiretik yang aman gitu ya. Berikanlah paracetamol sesuai dosisnya gitu ya. Kemudian juga penyakit ini ternyata masih bisa menularkan ke anak lain itu bisa sampai 2 minggu sampai terjadinya bengkak. Jadi seminggu 2 minggu tuh memang masih diharapkan anak itu istirahat di rumah, sekaligus mengisolasi dia dengan teman-temannya supaya penyebarannya tidak ke satu kelas gitu. Ya. Nah ini dok, untuk tanda kalau si anak itu udah boleh bersosialisasi dan keluar rumah nih apa nih dok? Apakah harus dilakukan tes atau bagaimana nih dok? Ya kadang-kadang kalau pada infeksi virus ini ya sebenarnya ada yang kalau dia harus hospitalize ya, harus dirawat di rumah sakit, tentu saja ada pemeriksaan darah. Tapi kalau dia bisa dirawat di rumah, anaknya tetap mau makan, mau minum, itu kita ngelihat dari klinisnya ya. Jadi kalau klinisnya enggak demam lagi, kemudian bengkaknya itu seminggu, berkurang ya, gitu, seminggu itu dia sudah mulai mengecil ya. Nah mungkin setelah seminggu atau 2 minggu di mana demamnya sudah nggak ada, anak sudah bagus, nafsu makannya baik, anak sudah aktif lagi gitu ya, jadi nggak lesu gitu ya, dia sudah boleh bermain atau bersekolah gitu. Oke, nah ini dokter yang sering muncul di masyarakat ya dok ya. Ini mitos atau fakta nih dok? Kalau misalkan anak kena gondongan, pengobatannya dikasih belau gitu dok. Iya, ini, zaman dulu ya. Zaman ya dok. Ibu-ibu saya, kalau ibu Mbak Roza kayaknya enggak. Oke, dan ini apakah masih berlaku atau gimana nih dok? Jadi intinya kalau sudah terjadi pembengkakan di kelenjar mandibula itu ya, di kedua mandibula kita itu, cukup dikompres dengan kain yang diberi dengan air hangat gitu. Jadi nggak usah ibu-ibu langsung cari belau, kayaknya sudah susah sekarang ya belau ya. Udah nggak bisa didapetin lagi ya dok. Iya udah nggak ada lagi. Udah jarang ya. Iya jadi nggak usah lagi dengan belau gitu ya. Karena yang harus dilakukan itu tadi kompres hangat. Jadi dia akan meredakan jaringan yang bengkak banget itu dia, lambat laun dia akan melunak gitu. Baik, ini artinya dengan cukup dikompres saja udah bisa menangani seperti itu ya dok, tanpa harus ibu-ibu dikasih. Udah pinter sekarang. Iya. Oke baik deh dokter, nanti kita akan lanjut lagi dokter. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali dalam program Halo Dokter dan tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini.
untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan kalau tadi sudah sempat dijelaskan sedikit oleh Dokter Yudita mengenai pengobatan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah, Dok ya. Dan ini kita juga pengen tanya nih Dok, apakah sanitasi lingkungan di lingkup rumahnya ini juga mempengaruhi, Dok? Ya, jadi balik lagi ya, karena ini infeksi ya, infeksi itu ada agennya ya. Jadi sebenarnya terjadinya infeksi itu harus ada 3 ini ya. Pertama itu agen infeksinya sendiri, itu si virus sendiri tuh atau kuman ya. Kemudian hostnya atau yang yang sakit gitu orangnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Jadi otomatis kita harus menjaga lingkungan juga gitu ya, supaya jangan menambah penyebaran dari penyakit ini. Betul. Misalnya itu tadi ya, pastikan bahwa anak yang terkena itu istirahat di rumah atau diisolasi gitu ya. Jadi hindarkan dia dengan saudaranya atau teman-teman bermain di rumah atau teman sekolah ya. Terus yang kedua adalah pastikan dia mendapat cairan dan nutrisi tadi. Nah, sehubungan dengan cairan dan nutrisi ini kita juga sebagai ibu itu harus menyiapkan dengan baik kan? Ya, jadi sumber air minumnya harus baik gitu. Kemudian air minum harus dimasak gitu ya, harus ini. Tapi sekarang ada banyak air minum Kemasan itu ya, gitu ya, kemasan ya. Asalkan dia punya label bisa langsung diminum, insya Allah itu aman. Yeah. Nah, kemudian dari makanannya juga begitu, dan tempat makanannya pun cara memasak atau persiapan bahannya gitu. Jadi semuanya harus pastikan bersih gitu. Misalnya harus dicuci dengan baik makanan tadi ya. Kemudian tempat masaknya juga harus aman gitu ya, dan tidak mengandung wadah-wadah berbahaya kayak dari plastik itu ya dihindarin gitu kan. Kemudian juga balik ke ibu dan atau pengasuh atau pasiennya sendiri atau penderitanya sendiri. Selalu menjaga kebersihan, caranya satu lagi dengan cuci tangan ya sebelum minum, sebelum makan. Kemudian ibu-ibu juga banyak tanya tuh, gimana dok, anak saya ini minum air putihnya kurang gitu. Susah gitu ya dok. Padahal air putih itu air yang sehat gitu ya. Terus ketika saya tanya, minum susunya banyak bu? Oh banyak dok. Nah jadi meskipun si anak itu minum susunya banyak, dia harus juga minum air putih gitu ya. Karena itu sangat sehat itu air putih. Ya itu tadi ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tambahkan di sini, cara pencegahnya itu dengan vaksinasi. Oke, vaksin. Ya, vaksin dengan vaksin ya. Untuk diketahui ya bahwa vaksinasi MMR itu biasanya vaksinasi MUMS itu biasanya itu digabung dengan vaksinasi untuk campak atau measles dengan rubella gitu. Mulai anak-anak usia 12 bulan atau 1 tahun. Jadi anak usia 1 tahun kita anjurkan untuk ambil nih vaksinasi MUMS yang tergabung dengan measles sama rubella. Jadi istilahnya kita ada vaksin MMR. Dan sayang sekali ini belum masuk ke program program imunisasi rutin gitu. Jadi, berarti ini artinya biasanya ada suntik-suntik di sekolah gitu, itu nggak termasuk ya dok ya? Belum termasuk, dan kita berdoa ya Mbak Rozaya supaya ini oleh pemerintah dimasukin jadi program rutin ya. Gitu. Karena ini juga salah satu yang penting juga ya dok untuk ya? Untuk pencegahan gitu ya, pencegahan terhadap penyakit MUMS dan juga mencegah komplikasi dong yang agak-agak serem tadi ya dengarnya ya gitu. Tadi umur 1 tahun ya mulainya ya.
Rata-rata anak diberikan imunisasi itu pada usia 15 bulan dan ulangannya 1 tahun 15 bulan atau ulangannya di umur 6 tahun. Oke, Gitu. ini berarti 2 kali ya dok ya? Atau Iya, bagaimana 2 nih, Dok? kali. 2 gitu. kali. Iya, 2 kali. Dan itu harus lengkap atau bagaimana nih dok? Disarankan lengkap. Ya, kalau dokter anak bilangnya harus lengkap. Harus lengkap. nih. Iya, Oke. gitu. Demi kesehatan ya dok Benar ya? sekali, kan kita mau mencetak Generasi SDM muda yang unggul, generasi emas gitu kan. Iya. Nah ini dokter untuk vaksinnya sendiri seberapa efektif nih dok? Seberapa besar persenannya nih? Iya, vaksin ini lumayan efektif ya. Dia akan memberikan kekebalan itu sekitar 90-an% gitu Oh, ya. baik, Iya. baik. Yang kita hindari itu sebenarnya bukan penyakitnya ya, karena sampai saat ini kayaknya nggak ada itu ya vaksinasi yang bisa melindungi 100% itu sebenarnya nggak ada. Betul. Ketika si anak memang ada virus di sekitarnya, dia masih bisa terkena infeksi itu sebenarnya, tapi ringan ya. Kalau dia sudah mendapatkan imunisasi sebelumnya, biasanya begitu. Prinsip imunisasi begitu ya. Jadi dia masih bisa terkena, tapi yang gejalanya yang timbul itu ringan. Dan yang kita cegah di sini sebenarnya adalah komplikasinya yang tadi. Komplikasinya ya, ya dok yang ya? sudah kita sebutkan. Oke. Gitu. Nah dokter katakanlah misalkan si anak ini udah pernah kena nih di umuran 5 tahun mungkin ya dok. Nah ini sebelum lewat dari 15 apakah ada kemungkinan kena lagi dok? Biasanya ini bisa sekali atau bisa Beberapa berulang kali. gitu. Oh, Tapi tidak jarang, tidak sering gitu ya. Dia bisa berulang-ulang. Atau kalau memang sudah berulang-ulang kita harus mikirkan, oh ini jangan-jangan bukan mumps aja. Mungkin ada penyakit lain yang sama-sama nongkrong di kelenjar parotis gitu. Berarti harus ada pengecekan secara Iya, lanjut bener. ya dok ya? Ini kan udah kena nih kemarin ya, masa sering kali kena sesuai musim gitu. Betul. Berarti kita harus segera periksakan diri ke dokter gitu. Baik. Untuk dievaluasi ya. Dievaluasi ya dok ya, oke baik. Nah dokter ini untuk mengetahui apakah itu, karena biasanya anak kecil tuh juga sering giginya bolong gitu ya dok ya, dan bener, sering iya. bengkak juga ya dok Iya, ya. Nah bener. ini gimana nih dok membedakan Iya, antara itu gara-gara gigi karena atau giginya bolong ya, atau karies ya, atau kadang gondongan gitu. Iya ya. Yang jelas pada anak gondongan mungkin dia tidak ada sakit gigi kan. ya. Kalau dia sakit gigi, bengkaknya karena sakit giginya yang bolong gitu ya. Itu biasanya bengkaknya setempat cuma satu dan di lokasi sesisi dengan gigi yang sakit gitu. Jadi kalau giginya yang sakit pada rahang bawah sebelah kiri, bengkaknya juga di situ gitu. Terus kita tekan-tekan sini, nyantai aja anaknya gitu, nggak sakit gitu. Oke, itu bedanya ya dok Iya. ya. Kalau dia giginya di atas yang bolong, berarti bengkaknya agak ke atas tuh. Oke, iya betul. Pokoknya yang bersangkutan dengan di mana giginya gitu ya dok tadi ya. kan spesifiknya dia ke arah Di kelenjar salivanya, ya, kelenjar dok ya. parotis, kelenjar saliva yang di posisi di atas mandibula gitu. Baik. Nah dokter, kalau misalkan ada anak-anak yang berobat ke dokter nih dengan gejala tersebut, ini pengobatannya seperti apa nih dok? Kalau dari Ya klinis? balik-balik tadi tidak ada antivirus yang khusus gitu, yang spesifik ya. Kadang-kadang kita tidak perlu memberikan antivirus sebenarnya. Baik. Tetap kita edukasi ibu, ini demamnya kita atasi dengan antipiretik ya, sesuai dosis gitu ya. Kemudian jaga sterilitas, kemudian jaga kebersihan ya, baik itu dalam penyiapan makanan dan minumannya, dan asupan itu tadi, asupan makan dan minumnya juga harus dijaga gitu ya. Jadi anak tetap menerima cairan dan makanan itu sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya gitu. Oke baik. Ya. Dan ini juga gondongan ini seperti kata dokter tadi agak lama ya dok ya untuk menghilangkannya agak 2 lama minggu itu, gitu ya dok. Iya. Jadi, mungkin harus dikomunikasikan juga dengan sekolah ya. Betul. Dok, iya gitu, Bu Guru gitu. Ini ternyata seminggu masih bisa nularin nih gitu. Si anak seneng-seneng aja ya. Nggak sekolah ya dok Takutnya ya. begitu, iya. Oke deh, nah dokter ini mungkin agak keluar dari tema Boleh, kita dari iya. gondongan ya dok. Iya. Tadi dokter sempat bilang juga kalau anak-anak kita harus menjaga asupan nutrisi, makanan dan minuman ya dok ya. Nah ini sebenarnya yang seperti apa nih dok? Minum air putih yang seberapa banyak atau makanan yang seperti apa yang seharusnya disuplai oleh orang tua agar diadakan disajikan gitu ya dok ya, disajikan. agar anaknya pertumbuhannya baik gitu. Iya, jadi anak-anak itu dia
biar dia dapat bertumbuh dengan baik, tentu saja harus dipastikan asupan nutrisinya baik dan cairannya ya dengan cukup ya. Kalau minum air putih ya itu tadi kita ngelihat usia ya. Kalau anak-anak di bawah 6 bulan itu kadang kita tidak anjurkan untuk minum air putih. Jadi dia minum ASI ya. ASI atau dalam kondisi khusus dia minum susu gitu ya. Kemudian mulai 6 bulan perlu diajarkan minum air putih pada anak itu, pada anak ini ya. Jadi misalnya dalam pemberian kan sudah boleh makan tuh umur 6 bulan ya, pemberian MPASI ya. Nah, pada saat pemberian MPASI itu mulai dikenalkan dengan air putih. Kemudian ya sampai usia tertentu ya, itu mulai berkurang. Jadi kebutuhan susunya dengan kebutuhan air putihnya itu makin lama makin diperbanyak air putihnya gitu ya. Jadi susunya yang awalnya dia dominan gitu ya, ASI-nya makin dia besar itu dia ternyata kebutuhan air putihnya juga banyak. Jadi kalau seandainya ini contoh ya, misalnya seorang anak umur 1 tahun atau 2 tahun berat badannya 10 kilo. Jadi dia membutuhkan cairan itu sekitar 1000 gitu ya. Jadi memang ada rumusnya, tapi kira-kira yang 10 kilo itu 1000 liter gitu ya. Tergantung kalau memang dia masih mau banyak mengkonsumsi ASI atau susu ya silakan. Tapi jangan lupa ada air putih juga dimasukkan dalam minumnya gitu. Kemudian ke makanan ya. Makanan itu harus cukup mengandung itu tadi ya, makronutrien seperti karbohidrat, kemudian protein dan lemak ya, itu namanya makronutrien. Dan jangan lupa kita cukupkan juga dengan mikronutriennya gitu, yang elemen-elemen kecilnya kayak yang banyak terdapat pada sayuran dan buah ya, kayak elektrolit tertentu gitu, zat-zat dia butuhnya sedikit tapi harus ada gitu, kayak kalsium gitu kan, kayak natrium, kalium gitu. Jadi jadi harus seimbang ya. Sebenarnya ada kebutuhannya per umur itu sebenarnya ada kebutuhannya. Jadi dia membutuhkan karbohidrat berapa banyak, protein berapa banyak, lemak berapa banyak, dan yang mikronutrien tadi juga berapa banyak gitu. Jadi harus seimbang gitu. Harus seimbang ya dok ya. Dan ini biasanya kalau dulu waktu pas Roza waktu kecil ya dok ya, dulu tuh sering banget dikasih minyak ikan yang kayak gitu-gitu ya dok. Ini sebenarnya itu masih mempengaruhi daya tahan tubuh juga atau gimana nih dok? Iya, jadi itu kan termasuk minyak ikan itu untuk kayaknya untuk ini ya, perkembangan otak ya, tapi sedapat mungkin bukan minyak ikan aja ya, gitu. Jadi semua kebutuhan makronutrien, mikronutrien yang banyak elemen-elemen kecil tadi harus masuk semua gitu untuk mendukung pertumbuhan dia dengan baik. Gitu. Baik dok, ini tapi kenapa ya dok kalau misalkan kita temuin ada anak yang daya tahan tubuhnya kuat seperti itu, ada juga anak tuh yang daya tahan tubuhnya agak kurang. Nah ini kenapa nih dok? Apakah nutrisinya memang berbeda atau gimana nih dok? Jadi sebenarnya seorang anak itu kalau dia tidak punya penyakit tertentu ya, dia akan tumbuh dan berkembang, apalagi dia didukung oleh nutrisi dan cairan yang cukup, dia akan tumbuh dengan baik gitu. Cuma memang ada kondisi khusus di mana seorang anak itu seolah-olah, aduh anak saya ini kenapa sering sakit ya, barusan sudah vaksin itu, barusan udah dikasih makanan ini, masih aja dia sakit gitu kan. Jadi balik-balik ke itu tadi faktor imunitas ya bisa, kemudian faktor musim juga sebenarnya ya. Kadang-kadang seorang anak itu dia hampir tiap bulan itu memang terkena sakit batuk pilek gitu. Ternyata dari penelitiannya atau dari jurnal itu kalau di kondisi negara kayak kita nih di tropis itu memang sah-sah aja itu seorang anak udah itu lazim gitu ya. Iya, karena memang sesuai musimnya kayaknya. Ya, jadi bukan hanya daya tahan tubuh juga yang berperan. Nah, satu lagi ya perlu diperhatikan khusus itu anak-anak yang memang
Itu tadi, kalau memang dia sering sakit, kemudian dia berat badannya tidak naik-naik, nah itu mungkin harus segera dibawa ke dokter anak gitu. Oh, harus dikonsultasikan ya, Dok ya? Harus dipastikan ya. Jadi seorang dokter itu akan menanya jawab ya, menganamnesis dengan lengkap, kemudian menghitung kalorinya, bila perlu dicatat itu food recall namanya ya. Makan apa, dan kita analisis, oh ini ternyata kurang Bu. Nah mungkin kita masuknya dari situ dulu, coba kita perbaiki dulu dietnya gitu. Nah setelah beberapa waktu anaknya datang kembali, kok berat badannya tetap tidak naik, kemudian sering mengalami demam yang tanpa sebab itu kan, kadang-kadang kan anak-anak, ya dok demam, kenapa nggak dibawa bulan kemarin Bu imunisasi, demam dok gitu. Nah itu kita mulai berpikir, nah mungkin ada infeksi tersembunyi pada anak ini. Jadi tetap diperlukan pemeriksaan penunjang kayak pemeriksaan darah, pemeriksaan urin gitu, kultur. Apalagi kalau anak dengan berat badannya stagnan, ya nggak naik-naik. Apalagi dia sudah mengalami weight faltering. Jadi berat badannya itu stabil, tapi dia harusnya kan mengikuti kurva pertumbuhan itu naik ke atas. Karena dia berat badannya stabil, dia datar aja gitu. Nah itu harus hati-hati gitu. Oke baik, dokter ini seru sekali dokter ini, tapi harus kita potong dulu tapi dokter. Ini bukan moms lagi. Nggak apa-apa dokter, karena ini ya. edukasi untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan ya dok ya. Dan kita akan kembali lagi dengan program Halo Dokter. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dan kali ini kami sudah memasuki segmen terakhir dokter. Dan ini mungkin kita akan membahas lagi mengenai edukasi kali dok ya. Ini boleh, untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Nih kalau misalkan pengen cari tahu informasi ini harus kemana sih dok? Sebenarnya banyak ya. Sekarang apalagi sekarang udah maju banget ya medsos ini ya. Si ibu itu kadang-kadang aduh yang kiri gendong anak, yang ini main HP. Jangan begitu ya ibu-ibu ya. Oke. Jadi banyak media yang bisa memberikan edukasi yang positif, terutama memberikan masukan yang untuk sehari-hari nih untuk ibu ya dalam merawat buah hatinya ya. Antara lain acara kita ini ya di Halo Dok ini ya. Oke. Kemudian juga kalau dari segi dokter anak ya, kita punya Instagram ya. Ya, Instagram itu Instagram baik dari IDAI. Kalau dokter anak itu dia tergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Khususnya yang di Sumsel ini ada cabang Sumatera Selatan. Kemudian ada IDAI secara keseluruhan. Itu masing-masing punya Instagramnya gitu. Baik. Terus bisa diikutin itu ya, IDAI Sumsel atau IDAI Pusat gitu ya, bisa diikutin karena di sana sangat banyak sharing ya, edukasi tentang penyakit-penyakit ataukah apa yang harus dilakukan atau misalnya nutrisi yang baik, itu sangat banyak gitu ya.
Kemudian juga medsos yang lain. Cuma memang jangan ngikutin tren, ya nggak boleh itu ngikutin tren. Jadi pesan saya, carilah media sosial yang memang sumbernya baik. Betul. Iya, baik. Ya, jadi terpercaya gitu ya. Kayak program TV ya, program TV pemerintah, kemudian misalnya program rumah sakit, bisa aja kan rumah sakit kan ya, atau dokternya gitu. Sekarang dokter dihimbau untuk bermedsos ya. ya. Cuma isinya bukan mengiklankan diri ya, ya isinya harus kita memberikan edukasi gitu, kita berbagi ilmu. Karena ya yang kita sharing ini, kalau dalam agama Islam kan sebarlah ilmu itu walaupun hanya satu ayat. Betul, wah dokter. Kan? Iya ya, apalagi di zaman teknologi seperti ini ya dok ya, mudah sekali untuk mendapatkan informasi ya dok. Jangan hanya istilahnya scroll doang gitu ya. Scroll atau mencari belanja gitu ya. Tapi juga harus diisi dengan edukasi orang untuk kepentingan anak kita kok, buah hati kita, ya kan? Kan siapa yang nggak mau anaknya nanti akan cemerlang gitu. Betul. Nah ini gitu dokter ya. Mengenai edukasi sendiri dok, ini apakah ibu-ibu yang ada di rumah nih dok ya, itu membawa ke dokter anak ketika sakit aja atau sebenarnya ketika sehat pun boleh berkonsultasi dengan dokter anak? Boleh-boleh aja. Ya, jadi sebenarnya kalau saya itu kerjanya di Rumah Sakit Siti Fatimah ya. Di rumah sakit kami itu kami memberikan layanan bukan hanya kepada anak sakit aja. Gitu. Jadi ketika orang tua merasa ini anaknya belum sakit nih, ya ingin berkonsultasi silahkan gitu, ya. Atau layanan anak sehat lainnya itu bisa berupa imunisasi gitu, ya. Edukasi tentang gizi, gitu ya. Sedikit saya mengenalkan Siti Fatimah ya. Jadi di rumah sakit kami itu, di rumah sakit RSUD Siti Fatimah itu ada layanan tumbuh kembang, selain layanan poli anak umum ya. Itu bisa konsultasi gizi, anak sebelum sakit, apa yang harus dilakukan, kemudian imunisasi tadi ya. Dan juga layanan terhadap anak yang sakit. Terus kita ada poli-poli dengan kekhususan ya. Kami ada kardiologi, khusus kardiologi anak, kemudian juga ada poli tumbuh kembang gitu. Dan insya Allah kedepannya harapannya itu semakin lengkap gitu. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan itu bisa terpenuhi. Baik, gitu. Ini juga dalam menunjang agar SDM kita semakin unggul seperti itu. Benar dok, sekali, ya sesuai dengan program pemerintah. Sumsel, iya. Oke, ini dokter artinya RSUD Fatimah ini memang menyediakan beberapa layanan khususnya untuk anak-anak ya dok. Benar sekali. Nah ini ibu-ibu yang pengen membawa anaknya, yang mungkin belum sehat, yang pengen mencegah seperti itu dok. Benar. Ini dimulai dari umur berapa nih dok sebaiknya harus datang konsultasi dan lain sebagainya? Sebenarnya kita kontak dengan ibu itu ya. Bukan pada saat anaknya sakit loh, ya. Jadi kadang-kadang ibunya itu kan hamil dan bersalin di rumah sakit kita. Jadi pada saat anaknya baru lahir itu kita sudah langsung memberikan edukasi bagaimana cara mendapat ASI yang baik gitu ya, kan ada step-stepnya tuh ya. Ibunya salah satunya tuh supaya stresnya ibu itu nggak berlebihan gitu. Ibunya dibikin nyaman. Jadi bayi baru lahir ya, dia butuh ASI yang banyak. Jadi bagaimana posisi menyusui yang banyak, apa aja makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI gitu-gitu, Mbak Rosa. Baik, ini berarti artinya memang sebagai seorang ibu harus banyak belajar banget ya dok ya. Ya benar ya. Jadi kan bukan hanya tanggung jawab terhadap dirinya ya, dia juga bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang buah hatinya. Buah hati ya. Oke, baik. Dokter, ini apa nih himbauan untuk para moms yang ada di rumah ya dok ya, mengingat masa kini ya. Masa kini. Mengingat juga sekarang kan lagi ini ya dok, pancaroba, cuaca kan pancaroba ya gitu. Ini apa nih dok? Jadi intinya tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu dengan baik gitu ya. Antara lain yaitu tadi dengan memberikan makanan yang sehat, bergizi, memberikan minuman yang cukup, kemudian menjaga rumahnya, misalnya ventilasi udara gitu ya, dipertahankan ada, jangan
jangan pakai AC terus, kamarnya ditutup terus ya kan. Terus harus membersihkan rajin menyapu dan mengepel kan. Jadi balik lagi ke zaman dulu ya. Iya ya. Jadi artinya bikinlah lingkungan itu sebersih dan senyaman mungkin. Itu kalau untuk keluarga. Kemudian untuk lingkungan ya, apa yang bisa kita lakukan? Jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Jangan merokok pada bapak-bapak ya enggak? Karena merokok akan menimbulkan polusi udara. Apalagi gitu. di rumah ya, Dok ya. Iya gitu ya. Jadi virus-virus atau kuman atau bakteri itu suka-suka aja dia hidup di udara yang tercemar. Betul. Ya enggak? Ya. Terus juga itu tadi ada sering konsultasi kalau misalnya ada keraguan, konsultasilah dengan dokter yang dipercaya gitu ya. Atau melalui medsos gitu ya. Kalaupun dokternya bisa dihubungi langsung ya nggak apa-apa gitu kan. Ada kan yang dokter membuka komunikasi langsung gitu kan, sehingga pasien atau masyarakat bisa bertanya. Kemudian juga selalu membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap tadi. Baik. Ya, kan ada itunya mulai dari lahir sampai di usia-usia tertentu. Jadi membawa anak itu bukan hanya untuk imunisasi doang. Ya, kalau dia membawa anaknya ke kita akan mengukur status gizi dan perkembangan anak. Kemudian yang masalah musim tadi ya, jadi tidak hanya moms aja yang kita perlu waspadai. Justru kejadian demam berdarah itu juga agak akhir-akhir tahun ya, mulai dari November, Desember yang berber ini, ya, kemudian Januari bisa sampai Februari itu insiden penyakit demam berdarah itu mulai tinggi. Betul. Jadi balik lagi, pastikan bahwa lingkungan kita mulai dari rumah maupun sekitar itu bersih. Oke, baik. Ini artinya memang titik beratnya adalah di lingkungan ya, Dok. Benar, ya. Sehingga nantinya dapat mencegah biar anaknya tidak sakit seperti itu ya, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter sudah mau main ke studio kita, dokter. Dan juga semoga ini dari percakapan kita bisa mengedukasi. Dan untuk anak-anak yang mungkin masih usia 5 sampai 15 tahun tidak terkena gondongan ya, Dok ya. Oke, terima kasih sekali lagi, dokter. Sama-sama, Mbak Roza. Dan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan program Halo Dokter. Terus saksikan program Halo Dokter untuk mendapatkan edukasi dan informasi mengenai kesehatan lainnya. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.